Baik, saudara-saudara, mungkin Bu Lydia masih ada di sini. Saya terinspirasi oleh apa yang saya lihat minggu lalu, kemudian saya teringat sebuah lagu. Itulah sebabnya apa yang saya mau bahas ini adalah lagu. Saya mau menanggapi lagu ini sebetulnya, ya kan ketemu dengan mau ikut nyanyi Ibu Paulus, ya kan? Ibu seperti artis pagi hari ini. Ya. Jadi saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang menderita penyakit Parkinson sudah 5 tahun. Ya kan. Kemudian saudara-saudara, istrinya ternyata kena diabetes. 2 anaknya masih SMP. Saudara bisa bayangkan. Gerejanya kecil dan saya tanya jemaatnya yang setia berapa? Tinggal 1 kakak. Saya dengan jujur bertanya, mohon maaf Bu ya, persembahan hari Minggu berapa? 10.000. Saudara, sepanjang jalan dari Pekutatan sampai Singaraja, pikiran saya bekerja, bagaimana mereka bisa hidup? Bahkan waktu saya mendoakan, saya mengeluarkan air mata, karena kalau saya membayangkan saya ada di dalam posisi Pak Subali dengan istri dan anak-anaknya, saudara, saya bisa merasakan pergumulan batin yang mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Coba puji. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Ini lagu rohani, saudara. Untuk ku jadikan pegangan hidupku. Angkat tanganmu, katakan salahku dan apa dosaku, sampai ku pergi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku, sampai ku pergi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Filipi 4 ayat 12 dan 13 jawabnya, saudara-saudara. Pemusik di sini aja, ya, diturunin sedikit, ya, terlalu tinggi. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pada waktu saudara mengatakan, aku tak sanggup lagi. Ingat Tuhan Yesus. Amin. Karena Rasul Paulus mengajarkan dia pernah mengalami masa yang sulit, saudara-saudara. Dia pernah kelaparan, pernah puasa terpaksa, pernah disesah, pernah mengalami bahaya banjir, pernah dipakut ular, pernah dirajam, pernah disiksa, dicambuk dan sebagainya. Secara manusia tidak sanggup. Dia pernah mengalami situasi yang betul-betul mengenaskan, di mana dia pernah dalam situasi umur yang sudah lansia, sudah uzur, masuk penjara, kakinya dibelenggu, di musim dingin menderita kanker mata. Dalam situasi seperti itu dia menasihati jemaat Filipi, ini sedang di penjara ini, dia sedang ada di dalam penjara. Dia menasihati jemaat di Filipi dan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat ini. Segala perkara, 1, 2, 3. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara. Apa yang saudara tidak sanggup lagi? Kena COVID, kena dampak daripada COVID. Usaha harus tutup, keuangan menipis, suami kena PHK, pelayanan harus berjalan dengan tertatih-tatih. Mungkin saudara mulai pesimis menatap hari depan, saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, saudara mulai takut menghadapi kenyataan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara pikir saya tidak punya khawatir, saya juga punya khawatir. Terkadang saya juga cemas, ini bagaimana dengan pelayanan Mercy Indonesia, bagaimana merawat radio, bagaimana dengan panti-panti asuhan, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang kita topang, bagaimana dengan guru PAUD, bagaimana dengan staf dan karyawan. Ada, tetapi saya sudah belajar. Daripada saya menyanyi lagu tadi, aku, coba nadanya diganti, ya kan? Aku tak sanggup lagi menerima derita. Ingat Rasul Paulus pernah mengatakan waktu dia tidak sanggup, waktu dia tidak berdaya, disitulah dia merasakan kuasa Allah. Di saat aku tidak berdaya, di sanalah aku melihat kuasanya. Nah saudara-saudara, ada waktu dalam kehidupan ini di mana Anda diizinkan oleh Tuhan memasuki situasi atau periode atau musim tidak berdaya. Tidak sanggup lagi. Saya jadi ingat janda yang punya roti terakhir dengan anaknya yang sudah membuat sebuah kesimpulan. Ini roti kami terakhir. Kalau kami makan hari ini, besok kami akan goodbye. Dia sedang di dalam situasi yang sulit, di ujung keputusasaan. Tapi justru di ujung keputusasaan, dia berjumpa dengan Nabi Tuhan. Di sanalah dia mendapatkan keajaiban. Saudara-saudara, kabar baik yang sudah mengatakan aku tak sanggup lagi. Tuhan, aku tidak mampu lagi. Aku tidak punya harapan lagi. Hari ini ada harapan buat saudara. Karena firman Allah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi untuk semua, terutama yang pernah menyanyikan lagu ini, ya kan? Siapa yang pernah menyanyikan lagu ini? Aku tak sanggup lagi. Saya kasih kabar baik. Allah akan memampukan saudara. Alasannya ada. Mari kita kembali ke syair awal. Pak Vinus,
syair awalnya. Ya kan? Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan saudara menderita? Ya, daripada saudara bertanya haruskah hidupku terus begini, kemudian saudara mengajukan sampai kapan, kenapa, lebih baik saudara belajar apa yang saya pelajari dari penderitaan ini. Sebab kalau saudara bertanya haruskah hidupku terus begini, jawabannya pasti tidak harus. Karena yang namanya persoalan itu musiman. Yang namanya pergumulan itu temporary. Your problem is temporary. Katakan kepada teman saudara, your problem is temporary. Saudara punya masalah? Angkat tangan yang punya masalah. Katakan my problem is temporary. Jadi kalau saudara menyanyikan haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir, saya langsung bisa menjawab tidak. Tidak harus terus begini karena ada ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang lazim. Tahu lazim? Biasa. Tahu biasa? Common. Tahu common? Tetangga saya mengalami, bos saya mengalami, anak buah saya mengalami, semua orang mengalami. Jadi jangan pernah saudara mengatakan di dunia ini tidak ada orang yang mengalami pergumulan seberat saya. Bohong. Ya kan? Kalau Pak Roni mengatakan belum ada suami yang menderita seperti saya misalkan aja. Ada Pak Rudi Pak di sini. Ada Pak Adi juga. Ya kan? Ada Pak Paulus yang suami. Apa yang Anda alami, saya alami, Pak Rudi alami, Pak Adi alami. Itu namanya lazim. Jadi saya tidak ingin saudara kesana kemari dan mengatakan, saya ini orang paling menderita di dunia ini. Saya belum pernah mengalami pencobaan seperti ini. Bohong. Semua yang lain juga mengalami. Amin. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara bertanya, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Saya mau kasih kabar baik pada saudara. Saya membaca tadi, setiap cobaan yang saudara alami ada cobaan yang lazim. Jangan takut menghadapi cobaan. Bahkan Yakobus memberikan kata penghiburan yang bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa cobaan adalah bagian dari proses kehidupan untuk menuju sukses. Jangan hanya mau suksesnya, tidak mau prosesnya. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda dikirim ke dunia oleh Tuhan adalah untuk sekolah karakter. Karena yang paling penting dalam hidup saudara bukan harta, bukan tahta, bukan kuasa, bukan permata, bukan juga wanita. Yang paling penting adalah karakter. Saya sudah mengatakan berkali-kali, yang akan Anda bawa pulang ke surga adalah karakter saudara. Bukan yang lain-lain. Nah, apa yang saya temukan di dalam Alkitab yang namanya sekolah karakter itu lewat penderitaan. Dibutuhkan 40 tahun untuk Tuhan membentuk umat Israel generasi kedua masuk ke lahan perjanjian. Mengapa diizinkan 40 tahun? Karena 40 tahun adalah 40 tahun untuk membentuk karakter. Jadi pencobaan, kesulitan, tantangan, pergumulan harusnya Anda senyumi, bukan Anda jauhi. Kalau
Besok pagi bangun, saudara menghadapi tantangan. Harusnya saudara tidak mengatakan, haruskah hidupku terus begini. Saudara tidak menghadapi dengan seperti itu. Saudara harus menjawabnya dengan semua baik. Semua baik. Karena kalau engkau tabah, engkau setia, engkau tahan uji, engkau akan mendapatkan hikmat. Dan kalau engkau punya hikmat dari pengalaman kesulitan, saudara tidak akan kekurangan apa-apa. Saya banyak tanda tanya, apa maksudnya? Kalau engkau punya hikmat, engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Dan mengapa Sulaiman meminta hikmat? Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, dia minta hikmat. Karena ternyata orang yang punya hikmat, dia bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi kalau saudara diminta, Lydia, kamu boleh minta 2 hal atau minta 1 hal di hadapan Tuhan. Mau minta apa? Minta rumah. Iya kan? Iya. Raja Sulaiman bilang, saya minta hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Karena dengan hikmat Anda bisa mendatangkan kekayaan. Dengan hikmat Anda bisa menyelesaikan persoalan. Dengan hikmat saudara bisa menjadi orang bijak yang segala sesuatu bisa diselesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kalau pencobaan datang jangan nyanyi haruskah hidupku terus begini. Nyanyilah bahwa segalanya akan menjadi baik. Nyanyilah bahwa pada akhirnya pengalaman kesulitan dalam hidup saudara akan memberikan pembelajaran. Ayo jujur, berapa banyak pengalaman pahit, berapa banyak pengalaman buruk, berapa banyak pengalaman yang sulit, yang sekarang saudara bisa menengok ke belakang dan saudara tersenyum dan bilang terima kasih Tuhan. Banyak ya? Saudara terima kasih karena pengalaman-pengalaman yang memperkuat iman, mendatangkan hikmat kehidupan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Saudara punya pengalaman-pengalaman tertentu yang dalam hidup saudara tidak akan pernah lupa. Karena dari situ saudara belajar sesuatu dan saudara mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ingat saat-saat terakhir di airport mau lari ke Bali, Debbie sama Airin sudah nangis, kami duduk di lantai, 300 orang menunggu pesawatnya hanya 1. Kami tidak mungkin mendapatkan itu setelah berjam-jam menunggu. Kemudian saya bilang kalian berdoa, kamu berdoa supaya kita buka jalan, Tuhan buka jalan. Saudara tiba-tiba ada orang yang mengatakan Pak Paulus mau kemana? Pak Ikman Panjaitan. Salam Pak Ikman, kalau Bapak melihat, Bapak menyelamatkan kami waktu itu. Gara-garanya saya Natalan itu diundang di perusahaannya dia, alat-alat berat yang ada di Paso itu. Natalan untuk karyawannya, jadi kenal dari situ. Jadi tiba-tiba tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Bali. Sudah pegang tiket? Belum. Katanya sudah habis, ikut saya. Diperkenalkan dengan pilotnya. Dan akhirnya saya mendapatkan tiket itu, saudara-saudara. Kok ada cara Tuhan seperti itu? Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan dan pada akhirnya semua berjalan dengan lancar. Bagaimana bisa dapat uang? Ada orang Australia, Pak Rod Plummer yang kirim uang $2.000, tapi saya tidak berani mengambil karena lewat Batu Merah. Kok tiba-tiba ada Ibu Edna, pegawai Bank BNI yang juga ada di pengungsian. Dia bilang, Pak saya bawa uang cash. Saya bisa tukar uangnya di dalam pengungsian. Semua Tuhan sudah atur. Di dalam kesulitan saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Di dalam kesulitan saya bisa menyaksikan keajaiban. Di dalam keterpurukan saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Jadi setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Yang kedua, saudara tidak perlu takut dan selalu nyanyi haruskah hidupku terus begini dengan cerita yang tiada akhir dan mengatakan aku
Tak sanggup lagi. Saya bilang sanggup. Sanggup, karena apa? Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih dari kesanggupanmu. Jangan bilang tidak sanggup. Karena Tuhan akan menyanggupkan Anda. Siapa yang pernah dalam hidupnya, dalam doanya, saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Ada pernah? Jujur. Pernah yang mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Ada yang pernah angkat tangan? Pernah? Jujur ya. Tuhan, menghadapi suamiku ini aku tidak sanggup lagi. Atau sebaliknya, Tuhan, menghadapi istriku aku tidak sanggup lagi. Oh Tuhan, menghadapi anak-anakku aku tidak sanggup lagi. Ada juga yang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi menghadapi mertuaku. Tanya Nana. Di dalam sinetron itu kasihan sekali, dia dizolimi terus oleh mertuanya, saudara-saudara. Untung dewa cintanya luar biasa kepadanya, saudara-saudara. Aku tak sanggup lagi. Saya ada kabar baik, Tuhan akan menyanggupkan Anda. Resepnya bagaimana? Jalanlah, hadapilah semua persoalan saudara dengan kebenaran firman. Kalau saudara menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, cara menghadapi dengan kebenaran firman, bukan dengan emosi, bukan dengan kekuatan pribadi, bukan mengandalkan kekuatan fisik Anda, bukan hanya mengandalkan kekayaan Anda. Saudara-saudara, hadapi segala persoalan dengan Tuhan. Walk with me, work with me, get away with me. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara akan disanggupkan. Haleluya, saya sudah belajar banyak dalam hidup ini, saudara. Ada banyak hal yang saya tidak sanggup sendiri. Menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan pelayanan. Tapi saya sudah belajar irama kasih karunia. Hiduplah dengan kasih karunia Tuhan. Saya mau sharing dengan saudara-saudara semuanya. Ada banyak hal yang kalau saudara hanya mengandalkan kemampuan dompet saudara, kemampuan tenaga saudara, kemampuan ilmu saudara, ada waktu saudara akan menghadapi jalan buntu. Secara rasio tidak masuk akal. Bagaimana dengan gaji segini bisa makan dengan 6 anak? Ya kan? Saya yakin juga hambanya yang di Bekutatan pasti ada pertanyaan. Bagaimana? Saya tanya, terus bagaimana ibu bisa bertahan? Baca firman dan berdoa. Dia bilang, apa artinya? Mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan ternyata benar, masih bisa bertahan, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam situasi sulit jangan lari dari Tuhan. Dalam situasi sulit andalkanlah Tuhan. Jangan bilang tidak sanggup ya. Karena apa? Waktu engkau merasa tidak sanggup, disitulah seharusnya engkau merasakan kesanggupan Allah. Di saat aku tidak berdaya, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Terakhir, di dalam ayat ini, semua pertanyaan daripada lagu ini diselesaikan oleh ayat ini. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan untuk persoalanmu. Ada saudara-saudara kita yang sekarang ini bergumul dengan hutang. Mungkin saudara mengatakan, sampai kapan saya harus berhadapan dengan debt collector? Sampai kapan harus diteror oleh SMS ini? Ya kan? Setiap hari datang, bayar sekarang. Kalau tidak bayar akan diperkarakan barangkali. Sampai kapan saudara harus menghadapi pergumulan demi pergumulan? Dengar baik-baik saudara-saudara, ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan, ini bukan janji saya, ini janji Tuhan. Di dalam setiap persoalan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tidak ada istilahnya jalan buntu yang tidak bisa diselesaikan.
Tuhan selalu punya cara untuk mengeluarkan Anda dari pergumulan Anda. Amin. Jadi jangan saudara menyanyikan lagu ini terlalu lama. Bisa meneteskan air mata ini saudara. Coba bagian terakhirnya. Bagian terakhirnya tadi. Aku tak sanggup lagi. Coba. Abi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi. Saya bisa mengcounter kalimat ini dengan satu lagu yang bagus. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Jadi saudara-saudara, saya percaya di setiap pergumulan selalu ada jawaban. Amin. Oleh karena itu saya mau membaca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi 3 ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anggaplah segala sesuatu yang namanya pencobaan dengan sukacita sebagai kebahagiaan, karena Tuhan di ujung kehidupan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Maka yang terakhir adalah kesimpulan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mengatakan aku tidak sanggup lagi, haruskah hidupku terus begini, kemudian saudara mencari petunjuk, petunjuknya adalah ayat ini. Coba bait kedua tadi, bait kedua dari lagu tadi. Ya, berikutnya. Oh Tuhan, coba. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Stop, ini petunjuknya. Petunjuknya adalah Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Filipi 4 ayat 12 sampai 13, 1 Korintus 10 ayat 13, Roma 8 ayat 28, itu petunjuk buat saudara. Coba 4 ayat ini saja, kalau saudara bawa kemana-mana, saudara kantongin, ya kan? Mengantongi 4 ayat, apapun persoalan saudara, saudara bisa keluarkan kartu saudara. Kartu yang mana untuk menghadapi ini? Ya kan? Misalkan Susi, kamu dikhianati, misalkan aja Susi. Dari 4 ayat ini, yang bisa menguatkan kamu untuk menghadapi kenyataan, ayat yang mana? Ya, ada 4 ayat ini. Setiap pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, anggaplah sebagai kebahagiaan. Yang ketiga, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Yang keempat, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama. Ayat mana yang Anda akan keluarkan untuk menghadapi masalah? Masalah pengkhianatan. Yang bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini Pak Rodi. Aduh, Pak Rudi, engkau dimaki-maki orang waktu nyetir gara-gara lewat comberan, kemudian comberannya itu keluar nyiprat ke orang, padahal Anda tidak sadar, tapi orang itu maki-maki kau. Mau pakai ayat yang mana untuk menghadapi kenyataan ini?
Pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Jadi mau marah atau mau senyum? Senyum aja, luar biasa. Luar biasa. Ya. Ibu tari, tiba-tiba tetanggamu itu marah-marah. Ya kan? Pokoknya enggak senang dengan kehadiranmu di situ. Setiap hari kirim santet, kirim tenung, ya kan? Oleh karena ingin mengusir engkau supaya tidak tinggal di situ. Mau pakai ayat yang mana? Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi 4 ayat ini bisa menolong saudara menghadapi semua kenyataan. Jadi tidak perlu harus menyanyi, haruskah hidupku terus begini lagi. Kita tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang dikasihinya, hidup sesuai rencananya. Jadi saya mau mengajarkan saudara-saudara, lagu ini bisa menjawab pertanyaan dari haruskah hidupku terus begini. Jadi untuk fairnya mari kita berdiri, kita nyanyi dulu lagu ini. Kemudian saudara bandingkan dengan lagu yang kita tahu sekarang tadi. Kita nyanyikan sekali lagi. Haruskah hidupku terus begini? Ayo coba yang mau ikut nyanyi. Ibu Yeye mau ikut menyanyi? Oh ya, ayo. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir, apanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berilah petunjukku untuk ku jadikan pegangan hidupku. Katakan salahku dan apa dosaku sampai ku begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Koma, bukan titik. Sampai di situ koma karena ada pelajarannya adalah bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah ada maksud. Supaya saudara sampai kepada kesimpulan, aku tahu sekarang. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi, karena keangkuhan hati ini. Amin. Aku melupakan janjimu, Kini aku menyadari. Amin. Allahku sungguh peduli. Tak satu pun yang telah kulewati. Masa
memahami kebenaran ini tidak ada sesuatu yang terlalu berat bagi kita. Amin. Katakan, dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Amin. Karena keangkuhan hati ini, aku melupakan Amin. janjimu. Amin. Amin. Kini aku menyadari. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, saudara. Allah, ku sungguh peduli. Haleluya. Apapun yang telah ku lewati, Tanpa seizin ilahi, aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang mengasihinya. Hidup dalam rencananya. Aku tahu sekarang. Amin. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang mengasihinya. Hidup dalam rencananya. Saya tahu ada banyak di antara saudara yang ditempa oleh kebenaran firman Tuhan ini. Diingatkan, disadarkan, dikuatkan bahwa segala perkara yang Anda hadapi saat ini tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Kalau dalam hatimu saudara mengatakan, Pak Paulus doakan saya. Pak, saya sudah merasa tidak sanggup lagi. Pak, saya ada di ujung keputusasaan. Pak, saya tidak tahu apa yang terjadi hari esok kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, taruh tanganmu di dada. Saudara yang perlu kekuatan, pengharapan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan, terobosan dari Tuhan, taruh tanganmu di dada. Nanti saya minta Ibu Lydia akan berdoa buat mereka. Haleluya. 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 Terima kasih. Bapa di surga, kami percaya bahwa pagi hari ini Haleluya. ada banyak tangan-tangan yang terangkat Amin, di hadapan-Mu amin, ya amin. Tuhan. Haleluya. Sebagai bukti bahwa kami sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup Haleluya. ya Tuhan. Tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan beri kami pencerahan melalui kebenaran firman Allah. Ternyata di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jalan keluar. Amin. Sebab kami Amin. percaya bahwa Haleluya. Tuhan tidak pernah Haleluya. membiarkan kami. Kami Amin. percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Amin. Yang kami Haleluya. percaya dan yang kami tahu Allah senantiasa turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Amin. Sehingga Tuhan memampukan kami menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, berkati Roh Kudus. setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.